Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PPMDI, Bapak Amirullah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mengajar. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aditya Abdul Goni Wijaksono dan Mohnata Fauzan. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang dapat menambahkan wawasan kita. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi ini telah memiliki sejarah panjang di Indonesia, terutama dalam bidang agama dan pendidikan. Keduanya pun telah melahirkan para cendekiawan, tokoh nasional yang bergerak di berbagai bidang, hingga pahlawan nasional. Nah, di sini kita akan membahas dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan NU, merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nama Nahdlatul Ulama ini atas usulan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 di kota Surabaya, dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tak lepas dari peran besar sejumlah ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Nahdlatul Ulama, sebagaimana organisasi-organisasi lainnya, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya Nahdlatul Ulama dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang diterapkan dalam wujud gerakan organisasi. Sebelum lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama, pada tahun 1916 lahir sebuah organisasi pergerakan untuk melawan penjajah. Organisasi pergerakan ini dikenal dengan nama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. 2 tahun berselang, pada tahun 1918, muncul sebuah organisasi yang bertujuan memberikan pendidikan sosial politik untuk kaum santri. Organisasi ini disebut dengan Taswirul Afkar, atau yang lebih dikenal dengan Nahdlatul Fikri, yang berarti kebangkitan pikiran. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1918, muncul pula organisasi untuk pedagang yang diberi nama Nahdlatul Tujjar, yang artinya kebangkitan saudagar. Pada tahun 1926, para ulama melihat banyak masalah agama, mazhab, sosial, dan kebangsaan yang berkembang di masyarakat. Para ulama pun mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Pada awal berdirinya, para ulama sepakat mengangkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Raisul Akbar atau pemimpin besar dan Haji Hasan Dipo sebagai ketua pelaksana. Nahdlatul Ulama merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah ada sebelumnya, namun Nahdlatul Ulama memiliki cakupan yang lebih menyeluruh dibandingkan organisasi-organisasi sebelumnya. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim adli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nadli atau spiritualis. Karena itu, sumber hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Kemudian dalam bidang fikih, lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat. Pendiri Nahdlatul Ulama mempercayakan pembuatan lambang NU pada Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kala itu beliau telah berusia 63 tahun. Beliau adalah seorang kiai yang alim tetapi memiliki kelebihan lain, yaitu terampil melukis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan 2 syarat lambang NU, yaitu tidak meniru lambang lain dan harus memiliki haibah atau wibawa dan tidak membosankan sampai kapanpun. Kemudian secara sah, lambang itu diresmikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 13 Januari 1926 dengan jenis organisasi dan dengan tujuan keagamaan dan sosial. Dan kini, Nahdlatul Ulama menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Kemudian organisasi selanjutnya ialah
Muhammadiyah. Jadi apa sih Muhammadiyah itu? Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan Muhammadiyah didirikan? Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu, tujuan Muhammadiyah itu seperti apa? Jadi, tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah? Adapun yang menjadi landasan dalam berdirinya Muhammadiyah adalah terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 4 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selain itu, Muhammadiyah memiliki beberapa organisasi otonom. Di antaranya adalah yang pertama Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, Nasihatu Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang terakhir Hizbul Waton. Itulah ulasan singkat dari kelompok kami mengenai organisasi NU dan Muhammadiyah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.